Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Karena oleh kemurahannya kita ada. Mari kita berdoa. Inilah kami yang bersyukur kepadamu di pagi hari ini oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, yang menuntun kami kepada kehidupan yang sesungguhnya hari ini. Kami akan mendengar firman-Mu, tolonglah kami, ampuni kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan Yesaya 42 ayat 14 sampai 17. Firman Tuhan. Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan menggap-menggap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit. Dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering. Dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang kerata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita Tuhan yang menuntun. Tentu kita sudah mengerti tema ini ya. Dan itu banyak pengalaman kita tentang Tuhan yang menuntun kita. Dan itu kita rasakan dalam sepanjang hidup kita sampai hari ini. Tuhan yang menuntun kita. Sehingga kita boleh mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan dituntun oleh Allah dalam hidup hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita merupakan suatu pengalaman yang diangkat kembali ke permukaan, yaitu hidup kita hari ini. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini merupakan bagian dari nyanyian syukur atas penyelamatan yang dilakukan Allah bagi umatnya. Pada waktu itu masih hidup di dalam pembuangan di Babel. Setelah lama berdiam diri, kini saatnya Tuhan akan bertindak terhadap musuh-musuhnya. Di ayat 13 kalau kita baca, aku membuat bisu sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau menggap-menggap dan menggap-menggap. Artinya di sini Tuhan akan bertindak menyelamatkan umatnya dari musuh-musuh mereka. Selama ini Tuhan membiarkan mereka apakah mereka percaya kepada Tuhan. Namun ternyata mereka goyah, tidak taat kepada Tuhan dan menyebabkan mereka gelisah hati, pikiran mereka tentang mereka berada di negeri lawan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini digambarkan bagaimana Tuhan melaksanakan apa yang Dia rancang bagi kita manusia. Seperti seorang ibu yang mengerang untuk melahirkan generasi baru.
Dan ini ditunjukkan oleh Allah, artinya Tuhan akan melahirkan generasi baru, menuntun mereka masuk tanah perjanjian, menuntun mereka untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Sebab hukuman yang dijatuhkan pada lawan-lawannya sungguh dahsyat, yaitu membuat tandus gunung-gunung, sungai-sungai dan telaga menjadi kering. Ini adalah gambaran dari ketidaktaatan. Tuhan akan menghukum mereka. Dan Tuhan akan menuntun mereka kepada generasi yang lebih baik, lebih terarah, lebih melekat kepada Tuhan. Ini membuat kita yang percaya dan yang tidak percaya menjadi malu. Dia sendiri yang akan menuntun sisa-sisa Israel yang digambarkan sebagai orang-orang buta ke jalan yang mereka sendiri tidak ketahui dan mereka tidak mengenal. Saudara, sungguh ironis bacaan kita bahwa Tuhan akan menuntun seperti kita berada dalam kebutaan rohani. Lalu kita melek, kita melihat sekitar kita. Oh, sudah selesai ibadah. Oleh karena itu Tuhan menuntun kepada kita supaya ada kesungguhan umat yang percaya kepada Tuhan. Membuat rekam medis yang diyakini bahwa rekam jejak kita seperti saat kita waktu sakit. Tuhan menuntun kehidupan kita. Itu harapan kita ketika kita sakit. Oleh karena itu pengalaman dari proses kesembuhan harus diyakini bahwa Tuhan menuntun kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup lebih baik lagi. Karena ketika kita sakit dan sembuh, itu wejangan bagi kita untuk taat dan setia kepadanya. Kan sebab hidup ini akan berakhir. Semua akan stop dari segala aktivitas. Namun ketika Tuhan bertindak, kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Kalau Allah yang bertindak, membimbing dan menuntun, maka dipastikan semua jalan di depan kita tidak berbahaya. Allah bukanlah petunjuk arah yang berarti hanya di persimpangan jalan. Jadi menunjukkan arah jalan yang harus ditempuh, tetapi dia sendiri akan berjalan bersama kita untuk menuntun ke jalan yang benar. Karena itu janganlah ragu, terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur siang dan malam di dalam Yesus Kristus menuntun kami untuk tetap setia. Dari berbagai halangan dan rintangan kami mau setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami ucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita, Immanuel.